kesan bahwa TNI membayang-bayangi lembaga-lembaga penegak hukum, dan ini justru menorehkan citra yang negatif kepada TNI. Apalagi kalau kita bicara di dalam konteks masyarakat internasional, dunia tentu akan bertanya-tanya, mengapa sampai kejaksaan, lembaga sipil Indonesia, sampai harus dijaga oleh personil militer. Itu hal yang tidak normal, kecuali di negara-negara junta militer, misalnya di Myanmar, atau misalnya di Thailand pasca kudeta militer, atau misalnya di Mesir pasca kudeta militer setelah dipimpin oleh jenderal misalnya LCC. Jadi saya kira kami berharap sekali bahwa pengerahan personel TNI hanya untuk urusan-urusan pertahanan. Tentu saja ada urusan-urusan di luar perang, tetapi bukan juga urusan untuk memberikan pengamanan perlindungan kepada institusi kejaksaan. Bukankah itu peran polisi misalnya? Di mana peran polisi sebenarnya? Bung Usman, kalau misalnya Kadis Penat bilang bahwa ini adalah kerjasama rutin TNI dan Kejaksaan, begitu pula dengan pihak Kejaksaan Agung bilang ini adalah kerjasama begitu antara TNI dan Kejaksaan, kontekstual atau tidak sih kalau bicara soal pengamanan? Sama sekali tidak. Karena bagaimanapun juga Kejaksaan adalah instansi penegak hukum, di mana proses penuntutan atau proses penyidikan dalam tindak pidana khusus itu berjalan. Sementara TNI adalah alat negara yang melaksanakan kebijakan negara di dalam pertahanan negara. Jadi tidak ada hubungannya. Gitu. Harusnya ada kerjasama-kerjasama lain yang mungkin bisa dipertimbangkan. Tapi untuk pengamanan itu seperti merendahkan TNI. Masa TNI personil yang seharusnya dilatih, dididik, dipersenjatai, dan diberikan kekuatan monopoli perang untuk melindungi Indonesia dari ancaman negara asing, tiba-tiba disuruh menjaga kantor kejaksaan. Mengapa tidak ada pengoptimalan misalnya petugas keamanan biasa seperti Satpam? Atau kalau di tingkat tertentu ada misalnya ancaman pidana atau ancaman keamanan yang lebih serius, mengapa tidak kepolisian? Itu kan tugas kepolisian dalam melayani dan melindungi masyarakat, termasuk masyarakat yang membutuhkan layanan di kejaksaan. Kalau TNI, alat perang. Dia memiliki kekuatan monopoli untuk perang, untuk berhadapan dengan negara asing. Jadi rasanya tidak tepat untuk menempatkan atau mengerahkan personel TNI atas nama kerjasama dengan kejaksaan. Termasuk Bung Usman, kan yang disebut juga adalah ini terkait tadinya struktur Jampit Mil. Nah tapi kan pertanyaannya Jampit Mil ini sudah ada dari sebelumnya, bukan struktur yang baru. Nah untuk pengamanan personel Jaksa Agung Muda Pidana Militer, apakah ini bisa diterapkan? Atau tadi seperti Bung Usman ya cukup saja, cukup pengamanan internal di kejaksaan saja? Seandainya seseorang masuk ke kejaksaan, katakanlah menjadi jaksa agung muda atau menjadi kepala kejaksaan atau menjadi apapun sebagai jaksa di lingkungan kejaksaan, baik itu tingkat negeri, tingkat bawah, tingkat tinggi, sampai dengan di tingkat kejaksaan agung, maka segala perlindungan keamanan itu menjadi urusan kejaksaan. Dan yang dimaksud dalam Undang-Undang TNI ini juga sebenarnya keliru, tapi katakanlah itu sekarang sudah dibolehkan oleh undang-undang, yaitu dengan adanya Jampitmil. Kalaupun diperlukan pengamanan seorang Jampitmil, apakah harus seluruh kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi? Saya kira itu berlebihan lah. Dan seharusnya TNI justru dioptimalkan untuk urusan-urusan yang memang merupakan bagian dari urusan TNI, menjaga kedaulatan negara, integritas teritorial negara, dan keselamatan segenap bangsa, misalnya dari ancaman negara asing. Jadi saya kira itu mesti ditinjau ulang, dan kami meminta agar telegram itu ditarik. Pertama, ini bukan kebijakan internal. Kalau misalnya pengerahan personel militer di dalam tangsi-tangsi militer, di dalam lingkungan satuan-satuan teritorial militer, misalnya untuk Angkatan Darat di Kodam, atau misalnya di Korem, di Kodim, Koramil, itu tentu merupakan kebijakan internal. Atau misalnya di lapangan udara, atau di Armada Barat, Armada Timur, dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk ke ranah publik seperti misalnya kejaksaan, maka itu bukan lagi kebijakan internal. Dan karena itu pengerahan personil semacam ini tidak bisa begitu saja dilakukan oleh Panglima. Seharusnya, ini dalam undang-undang yang lama, itu persetujuan politik dari negara. Pak Christo, mungkin sedikit penegasan saja Pak terkait dengan kejadian ada ini. kesalahan komunikasi, bagaimana kronologi, kemudian berapa jumlah korban, baik sedang diperbaiki suaranya. Sebelum kita kembali lagi ke Bung Usman dan juga Bung Dave, oke? Sekarang saya kembali lagi, Bung Usman sudah bisa dengar suara saya ya sekarang? Sudah. Oke, siap. Silakan dilanjutkan.
Ya, Mas? jadi tadi saya katakan ini tidak bisa dilihat sebagai kebijakan internal karena bukan pengerahan personil di lingkungan satuan-satuan teritorial militer, Ya, bukan di Kodam, Korem, Kodim dan seterusnya, bukan Koramil dan juga sebagainya. di Lanut, lapangan udara atau di Armabar, Armatim di dalam lingkungan Ya, militer. Ini pengerahan personil ke lingkungan publik di dalam institusi publik, institusi umum seperti kejaksaan yang melayani masyarakat dalam konteks misalnya pengaduan atau pelaporan tentang kasus pelanggaran HAM berat atau kasus-kasus misalnya tindak pidana khusus lainnya seperti korupsi. Jadi itu tidak tepat sama sekali gitu. Dan yang ya, kedua adalah mekanisme pengerahan personilnya. Dalam Undang-Undang TNI yang lama, setiap mekanisme pengerahan personil TNI harus merupakan keputusan politik negara. Artinya ada keputusan pemerintah yang disetujui oleh DPR, misalnya dalam bentuk undang-undang. Tetapi dalam undang-undang yang baru memang dimungkinkan lewat peraturan pemerintah, tapi itu tetap akan memerlukan misalnya ketersediaan anggaran, masa waktu operasi atau masa waktu pengerahan personil. Dan itu seharusnya dikonsultasikan kepada DPR. Dengan demikian, maka setiap pengerahan personil TNI berada dalam kontrol sipil, berada dalam kontrol misalnya ya. pemerintah dan DPR. Itu yang sebenarnya kami harapkan. Dan kami berharap dalam sidang DPR berikutnya, Komisi 1 bisa menanyakan apa urgensinya, apa signifikansinya dari pengerahan personal tersebut. Kalau memang untuk pengamanan Jampitmil, mengapa begitu banyak? Mengapa harus sampai ke Kejaksaan Tinggi? Mengapa harus sampai di seluruh lingkungan Kejaksaan Negeri? Itu artinya di Ya. seluruh kabupaten dan kota. Dan itu memperlihatkan Indonesia seperti ada dalam keadaan darurat militer. Ini yang saya kira harus dicegah. Jadi kalau kita mau mengundang kerjasama investasi asing, memastikan bahwa mereka akan mendapatkan layanan birokrasi yang baik, layanan kepastian hukum yang baik, dengan begini justru memunculkan tanda tanya, apakah Indonesia dalam keadaan normal atau dalam keadaan darurat? Jadi ini yang saya Oke. kira harusnya disikapi secara hati-hati di dalam proses pengambilan keputusan. Ya tentu Panglima adalah posisi yang paling tepat misalnya untuk menarik hal ini. Tapi yang kedua bisa saja Panglima berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Pertahanan. Sebab misalnya Menteri Pertahanan dan Panglima sekarang ini dalam Undang-Undang TNI yang baru, hubungannya bersifat koordinatif, bukan bersifat hierarki. Dalam negara-negara demokrasi yang mapan, Menteri Pertahananlah yang paling berwenang untuk mengerahkan dan menarik pengerahan pasukan militer, bukan Panglimanya. Panglima hanya bersifat membina saja, mengelola atau menggunakan. Jadi the use of force itu ada di dalam Panglima, tapi the deployment of force itu ada di Menteri Pertahanan. Tapi dalam kasus Indonesia, ini memang bersifat koordinatif antara Panglima dengan misalnya Menteri Pertahanan. Tapi yang paling berwenang seperti tadi Pak Dev katakan, ya Panglima tertingginya Presiden. Dan setiap kali ada pengerahan personil militer oleh Presiden, sebenarnya harus mendapat persetujuan politik dari DPR. Karena itu menyangkut banyak hal, menyangkut masa berlakunya pengerahan personil, menyangkut anggaran, menyangkut keselamatan personil, menyangkut misalnya potensi-potensi penyalahgunaan yang terjadi di lapangan. Dan lagi-lagi Indonesia dalam keadaan damai, dalam keadaan tertib sipil, dalam keadaan normal, bukan dalam keadaan darurat, baik itu darurat sipil maupun darurat militer. Jadi pengerahan personil di lingkungan sipil seperti instansi kejaksaan sampai di tingkat kejaksaan negeri, dan itu artinya seluruh kota, seluruh kabupaten, itu memunculkan kesan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat. Dan ini menciderai citra Indonesia sendiri, termasuk citra pemerintah, DPR, dan juga TNI. Ulang, ditarik, dibatalkan. Apalagi tadi pertanyaan Mbak Friska itu penting sekali tentang ego sektoral atau konflik-konflik yang muncul dalam proses penegakan hukum antara kejaksaan, KPK, dan kepolisian. Saya kira kita masih ingat ketegangan TNI, ketegangan kejaksaan, dan ketegangan kepolisian di beberapa waktu lalu, tahun lalu misalnya dengan Densus dalam konteks proses penegakan hukum. Jangan sampai ada konflik kepentingan, jangan sampai ada kasus-kasus misalnya kasus korupsi yang melibatkan petinggi militer diusut oleh kejaksaan, tetapi justru akhirnya tidak berjalan dengan baik. Atau sebaliknya ketika kejaksaan mendapatkan proses hukum, melaksanakan proses hukum di kejaksaan, ada gangguan dari misalnya polisi, lalu memerlukan pengamanan dari militer, itu akan menimbulkan bentrokan atau gesekan institusional yang sangat serius. Dan akibatnya TNI malah ngurusin hal-hal yang domestik, bukan ngurusin hal-hal yang bersifat ancaman eksternal. Jadi sekali lagi kami minta dengan hormat, dengan segala kerendahan hati, agar Panglima dan Menteri Pertahanan menarik personil militer dari pengamanan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, dan juga Kejaksaan Agung. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya,